ketemu lagi sama Poika. Ya, di vlog kali ini Poika mau ngasih info sedikit sama kalian soal bagaimana cara pembuatan paspor, perpanjang paspor di Swedia. Mungkin untuk teman-teman sekalian yang tinggal di Swedia, yang saat ini mungkin baru tahun pertama, tahun kedua tinggal di Swedia, terus mau perpanjang paspor, kalian bisa nonton video ini. Dan Poika mohon pas kalian nonton video ini jangan di skip, karena banyak info-info penting yang bakalan Poika kasih ke kalian buat bikin paspor Indonesia ya di Swedia. Jadi kemarin itu, minggu kemarin itu sebenarnya Poika tuh paspor Poika tuh udah habis tanggal 15 Desember kemarin. Nah, Poika tuh telat perpanjang paspornya. Pas lihat lagi cek-cek dokumen, ngeliat paspor Poika, habis. Jadi sekarang Poika scan aja buat kalian, info buat kalian, mau kasih tahu kalian juga ya. Jujur ini pertama kalinya juga Poika bikin perpanjang paspor sendiri, datang sendiri ke tempatnya dan dibantu sama teman-teman yang udah perpanjang paspor juga melalui info mereka. Jadi Poika nih sempat nanya-nanya ke teman-teman di Facebook, di Instagram yang baru banget perpanjang paspor, dan alhamdulillah mereka nggak pelit ngasih informasinya. Jadi sekarang juga gantian Poika ngasih informasi ke kalian cara perpanjang paspor di Swedia. Nah, saat ini waktu 5 tahun yang lalu Poika tuh bikin paspor itu bisa melalui kantor pos ya, kirim pos gitu ke Stockholm, nanti dikirim lagi balik ke Poika. Nah, untuk saat ini itu pemohon diwajibkan datang langsung ke kedutaan Indonesia yang ada di Swedia, di Stockholm ya. Jadi udah nggak bisa lagi lewat pos, nggak bisa lagi kirim-kirim. Jadi kalian harus datang langsung ke kedutaan ya yang ada di Stockholm. Nah, itu peraturan baru dari bulan Januari atau Februari 2019 ya. Nah, jadi karena kita diwajibkan datang langsung ke kedutaan Indonesia yang ada di Swedia, makanya Poika saranin banget buat kalian itu harus melengkapi semua dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Dokumen apa aja sih yang dibutuhkan? Nah, ini ada videonya ya, dan Poika juga bakal kasih tahu kalian cara cari atau ngebuka langsung website kedutaan Indonesia yang ada di Swedia. Nah, Bang One, ini bakalan kasih tahu cara gimana kita masuk ke websitenya Embassy Indonesia yang ada di Swedia, di Stockholm ya. Kalian ketik aja Indonesiska Ambassaden, terus nanti kita klik yang ini, datanglah. Nah, terus kalau misalnya biar nggak salah informasi, biasanya Poika langsung klik ke bahasa Indonesia. Nah, setelah diklik bahasa Indonesia, kita klik di pelayanan perwakilan. Nah, di sini ada pelayanan konsuler. Terus kita pilih paspor Republik Indonesia. Nah, nanti di sini ada informasinya, kalian baca ya yang lengkap, baca yang jelas, jangan di skip-skip biar enggak nanti ketinggalan informasinya. Pokoknya di sini mulai tanggal 1 Februari tahun 2019 itu dokumennya harus lengkap, terus pemohon harus datang. Kalau dulu zamannya Poika 5 tahun yang lalu, Poika kirim lewat pos. Nah, sekarang udah nggak bisa, kita harus datang untuk ambil foto sama sidik jari. Jadi usahakan semua dokumen yang Abang None kirim itu harus lengkap. Jadi nggak usah bolak-balik, jadinya langsung gitu. Nah, terus di sini ada persyaratannya. Ini semua bisa kalian kirim email ke
email yang tertera nanti ada di bawah. Nah, terus di sini semua kalian harus lengkapi dari 1 sampai 9 ya, dari mulai formulir, fotokopi lapor diri, paspor lama, foto ukuran 3x4, person bevis. Untuk kalian tahulah, tanya suami kalian kalau kalian punya person bevis ya. Terus kalau misalnya untuk memesan bisa dikasih link juga nih, pokoknya bisa kalian klik aja di sini. Fotokopi KTP Indonesia, fotokopi akte kelahiran, surat nikah atau kakak, syarat wajib, bukti biaya transfer, biayanya 300 kronor. Nah, semua ini ya, dari 1 sampai 9 ini kalian kirim. Kalian kirim ke emailnya. Nah, nanti emailnya ada di bawah sini. Nah, tuh emailnya konsuler Stockholm kemlu.go.id. Nah, terus kalau kalian sudah lengkap semuanya dikirim email, nah kalian bisa langsung buat booking waktunya. Nah, di sini bagi pemohon yang telah lengkap persyaratannya harap membuat perjanjian pembuatan paspor baru. Untuk membuat perjanjian klik di sini. Nah, nanti di sini kalian klik. Kalau udah diklik tinggal ini deh. Kalian tentukan waktunya kapan ya, sesuai dengan kalian bisanya datang gitu. Jadi nggak usah bolak-balik Abang None, oke? Nah, seperti itu Abang None ya. Jadi persyaratannya kalian harus lengkapi dari 1 sampai 9. Itu kalian lengkapi semua. Itu bisa kalian kalian scan ya, kalian scan dan kirim email ke email yang udah tertera di bawah situ di kolom info kontak ya, kontak kedutaan. Jadi biar lebih lengkapnya Poika bakal jelasin kalian satu persatu. Yang pertama itu yang kalian butuhkan adalah formulir pendaftaran. Dan formulir pendaftaran ini bisa kalian isi langsung. Kalian klik aja di situ. Nah, terus yang kalian butuhkan itu adalah lapor diri. Itu lapor diri wajib banget. Kalian tinggal klik aja di situ lapor diri. Nanti Poika waktu lapor diri itu nunggu sekitar sehari 2 hari baru dikonfirmasi kalau kita udah lapor diri gitu. Jadi tunggu dikonfirmasi dulu. Nanti sebelum konfirmasi kalian belum bisa kirim ke kedutaan Swedianya, kedutaan Indonesianya yang ada di Swedia. Nah, terus yang ketiga itu person bevis ya, itu bisa kalian dapetin di kantor pajak di Swedia. Fotokopi paspor lama, terus bukti pembayaran, terus bukti surat nikah kalau kalian nikah. Kalau nggak ada kalian pakai kakak, jadi kakak, terus KTP. Nah, itu KTP dan kakak itu kalian bisa, kalau misalnya kalian nggak ada atau nggak kebawa di ke Swedia, kalian bisa telepon ke keluarga minta suruh fotoin KTP, kakak, sama akte lahir itu ya. Nanti kalian minta foto aja sama orang di rumah kalau misalnya kalian lupa bawa ke Swedia. Nah, itu semua kalian scan terus kalian kirim ke email yang udah tertera di websitenya konsuler ya. Di situ halaman Poika itu, setelah Poika kirim semuanya melalui email itu, Pak Boyka ngirim emailnya pagi. Nah, sorenya itu Pak Rizal langsung telepon Poika. Dia bilang gini, ini dengan Bu Ika, oh semuanya sudah lengkap ya Bu ya, cuma Ibu cuma kurang Wisning bevis, itu adalah surat nikah gitu kan, karena Poika kan disitu pakainya belakangnya Svensson, Ika Kemalia Svensson. Nah, mereka minta itu bukti surat nikahnya. Jadi kalau kalian udah nikah, kalian kirim aja bukti surat nikah kalian, Wingsel bevis ya. Nah, terus setelah udah semua dikirim ke kedutaan, jadi Poika tinggal booking aja, booking waktunya kapan, jam berapa bisanya. Jadi bisa langsung foto dan sidik jari. Nah, bagaimana perjalanan Poika ke kedutaan Indonesia yang ada di Stockholm? Ikutin lagi videonya, langsung geser, cus! Halo Bang Cacing ya Babe, ketemu lagi sama Poika. Ada Kavia juga. Ya, hari ini Poika mau ke Stockholm, mau
perpanjang paspor Poika. Paspor Poika itu habis tanggal 15 Desember kemarin. Jadi sekarang mau diperbaharui. Siapa tuh? Kanisbong. Mau kemarin tuh habis tanggal 15 Desember kemarin. Sekarang mau diperbaharui, diperpanjang di Stockholm. Kedutaan. Ini ada si abang juga. Hai Bang Sabeni. Hey. Jadi nanti di sini vlog kali ini Poika mau berbagi informasi ke kalian cara perpanjang paspor di Swedia ya, dan persyaratannya apa aja, ngapain aja. Terus kita jalan-jalan ke kedutaan sebentar. Oke. Yang baru nongol silahkan di subscribe, yang udah subscribe jangan lupa di share, nyalakan loncengnya di situ. Terus yang mau komen aja. Oke, cepet. Oh iya, makeup kali ini dipersembahkan oleh Kavia. Sponsor, bagus nggak? Tuh, di makeupin sama Kavia tuh. Lipstiknya juga tuh. Cakep ya. Oke, dadah, cepok. Ya, halo Bang None. Kita dikit lagi mau nyampe ke Kedutaan Besar Indonesia, mau perpanjang paspor. Jadi mudah-mudahan lancar ya. Pokoknya ini agak kronglit ini jalannya. Stockholm namanya kota gede kan. Ya udah yuk langsung aja. Nanti kita ketemu pas dari dalam ya. Wih. Nah, kita nyampe tuh benderanya. Sekarang kita masuk yuk Bang Ane yuk. Jalannya becek, nggak ada ojek. Fin alfabet I. Aha, ini ya. Terus apa? Oke. Hah? Tuh. Halo Pak. Ya? Saya udah buka buat ambil foto sama sidik jari paspor Ika Svensson. Ya. Nah, masuk langsung kita naik lift nomor 4. Plan 4. Tuh. Langsung dihadapkan. Yang mana? Ada 2. Tak berafstand. Konsular ini. Apa nih? Pencet apa gimana? Ring door. Ah, ini. Konsular dan visa section. Tuh. Dekat ada ruang tunggunya. Wangi cuy. Protokol kesehatan tetap ya harus terjaga. Bali. Wayang. Ini juga wayang. Kalau saya wayang apa? Petro wayang. Oke. Wayang golek. Ya, yang bikin baikah ya? Iya, Ini paspor lamanya. Oke. Dandan dulu biar cakep di foto. Foto dulu. Foto dulu. Itu kacanya di dalam. Nah, ada di kaca dalam. Oke. Ada salonnya. Ada salonnya. Tunggu deh.
Foto dulu ya Bang Ana ya. Kakak nunggu sini. Tanpa masker ya? Tanpa masker loh. Kalau gitu ntar di airport orang bingung. Wajah siapa ini? Senyum apa? Cemberut tak? Senyum, tapi Ah, nggak senyum. boleh banyak-banyak. Nggak boleh gigi ya? Nggak boleh sekali Oke. gigi, jadi senyum. Oke. Ginjal gigi juga ditolak oleh sistem karena dia Oh, di muka ini ada 16 metrik, yang dari lahir itu dia berkembang gitu loh. Jadi Oh. dia pun apa twin pun beda kan gitu. Kuping kelihatan nggak? Kelihatan. Kata berarti gini nih ya? Nah gitu. Ya kelihatan tebam ya dong ini ya. Ntar diedit. nggak dikenalin ntar nggak terima. Iya. Aduh dia cakep dulu. Sama kan? Udah cakep. Itu ya. Ini tegang, nggak biasa dipoto. Bisa diulang kok. Bisa diulang. Oh bisa diulang-ulang, oke. Nanti dikasih Oke. Gitu, udah cakep. siap ya. Ya. Jangan bergerak biasa aja. Nanti kalau bilang selesai baru dia otomatis fokus sendiri ya. Apa sih kak? Oke. Ya selesai. Udah. Bisa lihat dulu. Kok nggak berasa sih Pak? Hah? Kok nggak berasa? Iya, otomatis ya. Cantik cantik. Itu gua Ulang boleh. Mak, pulang udah pas kayak gitu matanya bengul Matanya banget. agak sayu. Agak sayu kayak habis dipukulin. Kecil. Gitu ya Pak. Ya. Agak munduran dikit aja. Nah, badannya aja. Nah. Oh gitu, ya biar relax ya Pak ya. Lalu ya. Ya. Nah, siap. Ya. Ya. Nah, ini agak bagusan. Latihan. Nah, iya kelihatan matanya. Ya ampun bengul amat muka ya. Ya, karena fingerprint ya. Ya. Bener. Dan kamu tekan gini, kalau hijau, nanti kalau bunyi segera angkat. Ya kanan apa kiri? Nah, nanti dikasih aba-aba. Oke. Mulainya dari, bentar. Telunjuk kanan, tekan. Nah, gitu. Angkat segera. Jari tengah. Kan bisa lihat sini. Jari manis. Jari kelingking. Ya. Jempol telunjuk Kiri. kiri. Ya. Jari tengah. Ya. Jari manis. Ya. Jari kelingking. Ini jempol kanan. Oke, jempol kiri. Oke. Nah ini kayak gini kan matriknya berapa itu? Oh, Merah-merah. banyak Jadi ya. setiap orang nggak akan sama. Mm-mm. Sama juga muka juga gitu, ada juga kayak gitu. Simpen. Nah ini datanya Mbak ini lagi dicocokkan dengan KTP sama itunya. Oh, waktu KTP soalnya gede banget Pak. Enggak, maksudnya metrik ini. Oh, metriknya. Sama fingerprintnya dulu kalau di sana dari orang lain ini ditolak. Oh gitu. Jadi benar-benar Akurat. punyanya Mbak yang datanya dicetak. Mm-mm. Bisa aja pikat jempol orang lain, tapi Iya, ditolak benar. oleh sistem tahu dia. Oh, Gitu. keren keren. Jadi sekarang insya Allah ya susah malsunya gitu. Mm-mm. Ya iyalah harus begitu Pak. Karena dulu kan banyak yang palsu. Mm-mm. Nah Mbak Ika kan ada Swenson ya. Ha-ha. Di kakaknya belum masuk Swenson ya. Di kakaknya belum? Nah, nanti kalau suatu saat
mau ke Indonesia, Ganti semua ya. bukan ganti, lapor aja. Lapor ke Capil. Minta, Mm-mm. pakai Swenson boleh, enggak juga boleh. Mm-mm. Nah, nanti kalau pakai Swenson, maksudnya nanti kan suaminya terdaftar. Mm-mm. Nah, nanti suatu saat Mbak Ika mau pensiun, suaminya mau izin tinggal di sana, udah ada di kartu keluarga. Oh iya, jadi gampang ya. Gampang. Mm-mm. Gitu. Dan supaya juga, maksudnya kalau Mbak Ika terdaftar gitu, Mm-mm. misalnya kita nggak ini, fotonya Mbak Ika nggak ada umurnya sih kan dicari nanti. Mm-mm. Benar. Misalnya punya rumah, Mm-mm. cari suaminya, anaknya kan. Kalau terdaftar kan Mm-mm. ada datanya itu kan di KBRI bisa tahu. Mm-mm. Benar Pak, benar. Iyalah. Nah, itu sering kejadian gitu. Mm-mm. Orangnya nggak ada Risnya bingung. Mm-mm. Iya benar. Tuh. Iya emang harus kayak gitu emang. Ya deh, pulang langsung. Biasanya Daftar. kita nunggu mereka verifikasi, makanya jadi sih 15 menit. Oke. Hmm. Kita nunggu dulu di sana. Nah, Tunggu aja ya. terus juga aja ntar aku panggil. Siap Pak Rizal, terima kasih banyak. Tuh, Abang Nonek dibantu banget kan sama Bapak Rizal dan teman-teman di sini. Jadi tinggal gampang aja, tinggal dateng. Agak nervous sih tadi pasti foto, beda banget ya, ya ampun. Ini kayaknya harus diet lagi nih. Berapa kilo lagi Kap ya? Dietnya berapa kilo lagi? 50. Astagfirullahaladzim, 50 mah. Udah kayak busung lapar saya. Iya, jadi tuh kalau udah lengkap semua data-datanya, kalian bisa langsung booking waktu. Terus nanti di sini dikasih tahu tata caranya. Pokoknya perfect deh ya buat yang mau bikin paspor di Swedia. Ya udah nanti lanjut aja kalau paspor udah jadi ya. Kita lanjut nanti. Cepok-cepok. Ya, abangannya waktu nunggunya itu pencetakan 10 sampai 15 menit. Jadi tadi Pak Rizal bilang kalau kalian udah lapor diri, udah apa namanya? Pokoknya semua berkas-berkasnya lengkap, pokoknya semua bakalan cepet deh. Makanya sebelum lengkap kalian lengkapin dulu baru dikirimin gitu, jadi nggak nunggu lama, nggak prosesnya nggak bolak-balik gitu kan, karena sekarang memang harus datang ke kedutaan kalau mau perpanjang paspor gitu. Jadinya usahakan lengkap-lengkap semua dokumennya baru datang ke sini, jadinya nggak ada kendala gitu cuy. Oke? Nah kayak gitu kan abanganin cancingnya babe. Pokoknya kalau semua dokumen kalian udah lengkap, pasti dah gampang banget, nggak nyampe 10 menit atau 15 menitan ya, 10 sampai 15 menitan langsung jadi, cepet banget. Terus juga pihak konsulernya juga baik, ngasih info semua, dan sekarang tuh apa prosesnya makin ketat, jadi udah nggak bisa apa kalau kita double kewarganegaraan apa paspornya ada 2 itu kelihatan juga, jadi ketahuan. Pokoknya semuanya sekarang serba canggih. Dan sayangnya di Stockholm itu atau di Swedia itu kita belum bisa bikin e-paspor, masih paspor biasa. Jadi sayang banget ya, semoga tahun-tahun kedepannya kedutaan Indonesia yang ada di Swedia udah bisa bikin e-paspor ya kan, jadi lebih gampang gitu loh. Ya itu aja Bang None informasi yang mau kita bagi ke kalian, mudahan ngebantu. Terus apa namanya, kalau ada salah kata ya maafin ya, namanya kita bacotnya kayak begini gitu, kurang tertata rapih dan bijaksana. Jadi ya maklumin baik dah ya, begini baik ya udah ya, semoga mengerti. Pokoknya intinya begitu aja ya. Berkasnya lengkap, semuanya lengkap, pasti dah langsung jadi tuh paspor, kagak usah bolak-balik begitu ya. Yang bikin ribetnya itu kan dokumennya gak lengkap, kita dateng pas dibilang dokumennya ini nggak lengkap segala macam, jadinya bolak-balik begitu. Pokoknya lengkapin aja dah dokumennya begitu, jangan diselip-selipin, ntar aja gampang begini gampang, jangan, pokoknya lengkapin semua, pokoknya semua lengkap, pokoknya cus langsung jadi begitu ya Bang Ani ya. Udah begitu ya, jangan pada ngambek kalau ada salah kata ya. Oke, cipok-cipok. Dadah, assalamualaikum.